Halo, good morning 6th grade. Welcome back to our English lesson. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bahasa Inggris ya. So today for my students, prepare yourself untuk mengikuti pembelajaran dari Miss Rani. Today we are going to learn about simple past tense. Jadi apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam simple past tense? Yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang function atau fungsi, karakteristik atau ciri-ciri, formula atau rumus, and exercise atau latihan. Now, we start from function. Kalau simple past tense, yaitu kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Ingat ya, yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya ya, for example, Abdul main basket kemarin. Nah, sudah lampau kan? Kemudian, ke contoh yang kedua, bulan lalu Mamat pergi ke pantai. Nah, bukan hari ini, tapi bulan lalu. Kemudian, mereka makan pizza jumbo tadi malam. Itu juga. Jadi, semua kegiatan yang udah terjadi di masa lalu, maka kita akan menggunakan simple past tense. Jadi apapun kegiatan yang telah dilakukan, baik itu kemarin, baik itu tadi malam, maupun minggu lalu, maka kita akan menggunakan simple past tense. What is the characteristic of simple past tense? Apakah ciri-ciri simple past tense? Yang pertama adalah adverb of time atau keterangan waktu ya. Well, yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, dan yang lain-lain. Coba kamu lihat ada kata last dan ago, itu sama-sama artinya lalu. Tapi perbedaannya ialah ketika kita menggunakan last, itu artinya suatu peristiwa itu terjadi pada 1 tahun yang lalu atau 1 minggu yang lalu. Maka ada kata last week and last year. Sementara kalau ago, itu lebih dari 1. Seperti kejadian itu terjadi 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 5 tahun yang lalu. Nah, itu dia ya perbedaannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke karakteristik yang kedua, yaitu verb to, menggunakan kata kerja yang kedua. Di sini ada 2 jenis verb to, yaitu regular verb and irregular verb. Regular verb ini yaitu kata kerja yang beraturan, maka dia akan diakhiri ed pada kata kerja nomor 2. Sedangkan irregular verb yaitu kata kerja yang tidak beraturan, maka tidak ada penambahan ed. Jadi go kalau di verb to-nya menjadi when, dia tidak beraturan. Jadi anak-anak harus menghafal setiap kata mana dia regular verb dan yang mana dia irregular verb supaya gampang untuk menyelesaikan soal tentang simple past tense. Oke students, ada 2 kalimat dalam simple past, ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalau nominal yaitu menggunakan was and were. Was kita gunakan ketika subjeknya I, she, he, and it. Sedangkan were digunakan ketika subjeknya you, we itu artinya I and Ani lebih dari 1, and they ya. Kita menggunakan were. Kita akan latihan penggunaan was and were. Kamu harus ingat, ketika was kita gunakan saat subjeknya I, she, he, and it. Dan ketika were, kita gunakan ketika subjeknya you, they, we, and birds atau ada tambahan s lebih dari 1. Contohnya, Mr. Farhan bla 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 tired last night. Karena Mr. Farhan itu satu orang atau he, maka to be yang digunakan adalah was. Oke, kita ke number 2, the cats. Nah, tadi kan Miss sudah katakan kalau ada tambahan S, maka kita gunakan were. Number 3, V and JK bla 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 in the dorm yesterday. Maka kita gunakan were karena lebih dari 1. Next, yang keempat ada kata she, berarti satu orang, so we use was. Kita pakai was ya. Kamu juga harus tahu bahwa verb to ini ada 2 jenis, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb ini artinya kata kerja yang beraturan. Jadi, di verb to and verb 3 mendapatkan penambahan ed di bagian akhir. Contohnya, ask jadi asked and verb 3-nya asked.
Irregular verb yang artinya kata kerja tidak beraturan. Contohnya go, di verb to dia menjadi went, di verb 3 dia menjadi gone. Tidak beraturan kan? Maka anak-anak harus menguasai bentuk-bentuk kata irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Kamu harus hafal loh. Oke, sekarang kita menuju contoh. Ada 3 soal di sini. Yang mana yang merupakan kalimat simple past tense? Kita ke number 1. Mr. August went to Bali last week. Nah, ada kata went dan ada kata last week. Berarti ini merupakan kalimat simple past tense. Kalimat yang kedua, Cookie drinks banana. Jelas, ini bukan kalimat simple past tense. Kenapa? Karena tidak menggunakan verb to. Jadi ini kalimat simple present ya, dia menggunakan verb one. Number 3, Imin was playing games. Ini juga bukan merupakan kalimat simple past tense karena dia menggunakan verb ing bukan verb to. Formula dari simple past ada 2, yaitu verbal and nominal. Verbal kita menggunakan kata kerja, yaitu kata kerja bentuk yang kedua. Contohnya, do menjadi did ya. Pokoknya dari kata kerja yang pertama kita ubah menjadi kata kerja yang kedua. Karena dia simple past tense. Untuk kalimat nominalnya menggunakan to be, was, or were ya. Nah, was, were ini biasanya diikuti oleh adjective, kemudian noun, kemudian adverb. Nah, berikut ini ada rumus atau formula dari kalimat nominal berbentuk positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Kamu bisa memperhatikan baik-baik ya. Untuk kalimat verbal, positifnya rumusnya subject plus verb to plus object. Ya, kita bisa buat contoh, Anu membeli sebuah mobil minggu lalu. Bahasa Inggrisnya, Anu bought a car last week. Nah, mengapa dia jadi bought? Karena dia bentuk verb to. Kalau verb one-nya yaitu buy, tapi karena kita Nah, untuk kalimat negatifnya, rumusnya ialah subject plus did not plus verb one plus object. Oke, kita pakai did not ya kalau di kalimat negatif. Ketika di kalimat negatif ada did not, maka verb to itu berubah menjadi verb one. So, di kalimat negatif kita menggunakan verb one ya. Contohnya, Anu tidak membeli sebuah mobil minggu lalu. Anu did not buy a car last week. Untuk kalimat yang ketiga, interrogatif atau kalimat tanya, kita menggunakan did plus subject plus verb one plus object. Contohnya, apakah Anu membeli sebuah mobil minggu lalu? Did Anu buy a car last week? Nah, untuk kalimat tanya, did berada di posisi depan, kemudian disusul oleh subject dan kemudian verb one. Jadi, anak-anak untuk verbal, kalimat yang menggunakan verb to hanya waktu positif aja ya. Baiklah, untuk lebih mengerti lagi, coba kamu perhatikan exercise yang sudah Miss sediakan ya. Coba kamu perhatikan dengan baik. Okay students, until here our lesson today. See you on the next week. Goodbye.